ketika ada pertanyaan pentingnya penulisan spesifikasi paten, pertama adalah karena permohonan paten itu diajukan secara tertulis. Ya, permohonan paten yang diajukan tulisannya, ya, dari di awal sudah saya sebutkan, bukan bendanya. Ya. Jadi tulisannya, kemudian kantor paten memeriksa spesifikasi permohonan paten bukan bulat konkret. Nah ini, permohonan dapat dianggap ditarik kembali jika memenuhi persyaratan fisik, tidak memenuhi persyaratan fisik. Tidak memenuhi persyaratan fisik ini bisa ditarik kembali, ya, apalagi isinya. Nah, saya ingin memberikan pemahaman. Ditarik kembali itu beda dengan ditolak. Ya. Kalau ditolak kita bisa banding, tapi kalau ditarik kembali kita tidak bisa banding. Pemakainya adalah bahwa kita secara persyaratannya salah. Jadi dianggap wah dia nggak niat. Makanya kalau ditarik kembali, nah itu fatal. Dianggap tidak niat dan tidak bisa dilakukan kembali. Kalau ditolak masih bisa banding. Nah, permohonan tidak dapat diamandemen melampaui lingkup perlindungan seperti yang telah diajukan dalam permohonan semula. Nah ini juga penting. Jadi kalau saya punya ide A, daftarkan A, nggak boleh A plus pada waktu di perjalanan nanti. Jadi yang akan kita periksa adalah yang A. Ya. Jadi kalau memang ternyata masih ada kemungkinan, masukkan, ya, jangan sampai terlewatkan. Karena kita tidak bisa mengamandemen pada waktu di perjalanan nanti. Intinya seperti itu. Pertanyaannya untuk siapa dokumen paten ini dibuat? Yang pertama tentunya untuk pemeriksa paten karena dia meriksa dokumen paten. Kemudian untuk pengadilan petugas hukum bila terjadi masalah hukum. Nah, yang terakhir adalah untuk masyarakat. Nah, bagi kita tentunya yang paling penting adalah di sini para peneliti atau ahli di bidang teknologi karena dengan dia membaca, ya, ini tadi berkali-kali kita ungkapkan bahwa ini semua gratis. Ketika kita membaca kita tahu apaan sih ini gitu. Sepertinya hanya ada resep. Ya, kita bisa mengetahui siapa sih pemain di sini, ya. Kalau kita punya uang misalnya, saya pengen bikin ini, kan ketahuan. Tinggal cari alat-alat pengusaha yang dicantumkan dalam dokumen paten. Oke. Dalam melakukan penulisan, tujuan pertama adalah kita memberikan informasi, ya. Jelas ya, kita memberikan informasi. Itu ada dalam yang namanya deskripsi. Jadi dalam dokumen paten ada tujuan pertama memberikan informasi, itu ada dalam ranah yang namanya deskripsi. Kemudian tujuannya adalah kita ingin mendapatkan perlindungan. Nah ini yang dikatakan sebagai klaim. Nanti ada bagian yang disebutkan klaim. Jadi apa sih yang ingin dilindungi? Jadi yang dilindungi bukan deskripsinya, yang dilindungi apa-apa yang tertulis dalam klaim tersebut. Jadi kalau bikin klaimnya salah, pasti perlindungannya salah. Dalam dokumen permohonan paten ini adalah pembagiannya, ya, bahwa di sana ada deskripsi, kemudian ada klaim, ada abstrak, ada gambar jika diperlukan. Nah ini ketika bertanya, kok jika diperlukan? Karena nggak harus pakai gambar loh. Dokumen paten itu nggak harus ada gambarnya. Contoh misalnya apa yang berhubungan dengan proses. Kadang-kadang cuma cerita aja gitu, tanpa ada bentuk gambarnya apa nih kan gitu. Tapi kalau bidang-bidang mekanik, ya, elektro atau fisika, banyak yang berhubungan dengan gambar dalam rangka untuk lebih menjelaskan invensi yang kita maksud. Jadi nanti dokumen paten tidak harus ada gambarnya jika diperlukan. Nah ini adalah korelasi masing-masing bidang tadi yang kita tulis, ya, bahwa antara abstrak dan gambar harus saling berhubungan, antara gambar dan klaim harus saling berhubungan, dan sebagainya. Jadi tidak boleh kita tidak pernah menceritakan sesuatu, tiba-tiba kita mengklaim sesuatu, begitu. Jadi nggak pernah ngomong A di deskripsi, tiba-tiba pada waktu kita tulis klaim mengklaim A, nah itu tidak boleh. Begitu juga sebaliknya. Jadi semuanya saling connect. Nah ini cara koneksi antara bagian-bagian yang dimaksud. Oke, ketika bicara tahapannya bagaimana? Nah, seperti ini. Yang pertama tentunya tadi disampaikan oleh Ibu Asri bahwa kita harus melakukan penelusuran. Ini dalam rangka salah satunya adalah membuat kita pede. Apa yang kita buat sekarang ini pernah ada nggak sih? Meskipun nantinya ya, pemeriksa paten akan melakukan hal ini.
tapi paling tidak secara percaya diri pada waktu kita menulis akan sangat membantu. Kedua, ini pun akan membantu bagi para penulis nanti, ya. Dia akan tahu, oh mainnya di sini, oh kelasnya ini. Jadi tanpa lagi dia melakukan pemeriksaan dari awal, ya, kita telah dibantu oleh Bapak Ibu yang membuat latih. Oh ketahuan mainnya di sini loh, sehingga kita mempercepat melakukan penelusuran. Ya. Pertama adalah melakukan penelusuran. Kemudian kita membuat gambar. Ya, kalau tadi memang misalnya invensinya ada yang bisa kita gambarkan, baru kita gambar. Baru kita gambar. Kita belum ngomong klaim, belum ngomong deskripsi, ujuk-ujuk habis bikin penelusuran langsung digambar gitu loh. Karena walau gimana pun kadang-kadang kita bingung. Saya ilustrasikan seperti ini. Kalau saya bikin jurnal, biasanya dari yang umum terakhir di kesimpulan, mengerucut seperti itu. Tapi kalau cara membuat drafting paten tidak balik. Saya tahu dulu ujungnya apa sih, sehingga nanti saya bisa cerita panjang lebar. Karena kalau tidak seperti itu, kadang-kadang kita ngomong banyak, tapi bingung nanti terakhir saya mau klaim apa ya, karena terlalu banyaknya. Nah, caranya adalah seperti ini, kita buat gambar, karena dengan gambar itu kita tahu bagian mana sih yang punya saya gitu. Yang ingin diklaim bagian mana dengan cara membuat gambar. Karena gambar itu ibarat peta ya, jadi kita tidak bisa menunjuk. Ketimbang kita bicara dengan kata-kata seperti itu. Baru ya kemudian kita membuat klaim karena kita sudah tahu dari gambar tersebut, oh saya pengen ininya, saya pengen umurnya, saya pengen jari-jarinya misalnya. Baru kita bikin klaim. Setelah bikin klaim, baru saya membuat deskripsi, kemudian yang terakhir adalah saya membuat abstrak. Seperti itu. Ya ini adalah tadi bisa disebutkan oleh Gusri, tujuan-tujuan dari searching, penelusuran yang bisa dilakukan dengan menggunakan internet. Ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Ya. Ini adalah situs-situs yang memang gratis. Ini situs dari Dijen HKI, kantor paten Eropa, Amerika, Jepang, dan Google. Google ini biasanya paten-paten Amerika semua, karena ya mungkin Google buatan Amerika. Ya ini juga ilustrasi sekilas ya seperti ini. Nanti Ibu saya akan melakukan bahwa melalui searching kantor paten Eropa, saya akan tidak terlalu lama di sini. Jadi contoh saja, ini adalah situs DJIB, mungkin sudah yang lama ini ya. Oke. Nah ini saya masuk paten, saya klik. Oke, cepat saja karena tadi sesi penelusuran nanti akan ada praktek. Ini adalah situsnya kantor paten Eropa. Ya, di sini. Nah ini Google. Biasanya kalau kita masukkan di Google, jadi tadi saya sebutkan bahwa terlalu banyak paten-paten Amerika semua. Contoh misalnya saya masukkan motor turbin power ya, saya masukkan. Nah di sini kan terlihat US paten semua. Jadi kalau saya ingin mendapatkan paten-paten dari Eropa, kalau menggunakan Google pasti saya tidak akan dapat. Seperti itu. Oke. Setelah melakukan searching, kemudian saya menggambar. Tadi saya sebutkan di depan. Ya. Gambar adalah mempermudah atau efisiensi informasi suatu invensi. Diibaratkan bahwa gambar itu ribuan kata, atau gambar dapat dianalogikan sebagai namanya peta. Dengan adanya gambar, informasi yang kita ingin sampaikan lebih fokus. Saya ingin tahu ini bagian mana yang ingin saya klaim dengan menggunakan gambar. Masih berhubungan dengan gambar, disebutkan di sini bahwa gambar sesuai dengan lingkup inti invensi, ya. Yang tidak diklaim tidak perlu digambar. Nah ini contoh, kalau saya invensinya mengenai satu sepeda, saya nggak perlu tuh bikin satu sepeda saya bikin seperti itu. Poinnya di satu sepeda saja, ya. Apalagi bikin rantai gitu dia nggak perlu. Oke. Gambar merupakan gambar teknik tanpa skala. Nah ini juga penting. Artinya nggak perlu kita datang ke bagian tukang gambar gitu, pakai cap, nggak perlu, pakai tangan aja. Yang penting tujuannya tercapai, bahwa ini bikin sepeda, ini
ini bikin sadel, nggak perlu pakai ukuran-ukuran. Ya. Apa skala? Notasi huruf atau apa saja yang dicantumkan. Nah, jadi nanti kalau sudah membuat gambar, kita nggak bikin kata-kata. Ini tangkainya, ini daunnya, ini nggak perlu lagi. Nanti hanya ada nomor-nomor atau huruf-huruf. Nah, mungkin kalau menurut Bapak Ibu, mendingan saya pakai nomor atau pakai huruf ya notasinya? Mana lebih enak? Nomor ya biar. Bukan berarti huruf nggak boleh, boleh. Tapi kadang-kadang kalau tiba-tiba elemennya banyak, 27 hurufnya habis kan gitu. Ya, pakai nomor kan bisa lebih buat. Oke, itu contoh saja ya. Tapi bisa saja A, B, A, C, A, C boleh, gitu. Boleh, nggak apa. Nah, setelah mempunyai gambar, baru nanti kita membuat yang namanya klaim. Ini adalah definisi dari sebuah klaim, mengungkapkan inti invensi yang dimintakan perlindungan yang harus diuraikan secara jelas, padat, dan harus didukung oleh deskripsi tadi disebutkan korelasi antara masing-masing elemen. Nah, ini yang dikatakan sebagai klaim. Nah, ini ada beberapa klausul-klausul yang memang harus ditaati ya. Pertama, klaim tidak memuat kalimat pernyataan yang mengacu deskripsi atau gambar. Jadi misalnya saya bikin suatu tadi misalnya sandal sepeda gitu ya. Saya nggak boleh ngomong suatu sepeda sebagaimana pada gambar sebuah. Saya nggak boleh ngomong seperti itu pada waktu membuat klaim. Kenapa? Ya. Tentunya ya karena sandal sepeda itu bisa luas sekali gitu. Yang mana sih sebenarnya yang dimaksud? Padahal sebenarnya kita pengen misalnya umurnya gitu. Tapi karena kita menyebutkan suatu sandal sepeda menurut gambar 2, nah itu nggak boleh. Karena gambar 2 tadi yang dikatakan sebagai sepeda terlalu banyak. Saya nggak tahu bagian mana sebenarnya ini. Nah, ini salah satu alasan kenapa mengacu pada gambar tidak boleh. Klaim tidak berisi gambar atau grafik, oke. Boleh memuat tabel, ya. Kalau tabel boleh, ya, tabel boleh pada membuat klaim. Boleh menggunakan notasi huruf atau angka, dan apabila permohonan disebutkan gambar. Kalau ada gambar, kita boleh menggunakan notasi angka. Itu aturan mainnya pada waktu membuat klaim. Nah, kategori klaim dalam suatu invensi ada dua. Yang pertama adalah klaim produk. Kita mengartikan klaim produk artinya sesuatu yang terlihat, yang bisa dilihat, yang tangible ya. Bisa alat, bisa produk, bisa peralatan ya. Atau yang kedua adalah klaim aktivitas, klaim yang tidak terlihat oleh mata ya, intangible. Nah, ini contohnya. Metode, proses itu nggak bisa terlihat. Metode menanak nasi, metode membuat nasi goreng, isinya kan tahapan tuh. Kita bisa melihat mana tuh bedanya nggak kelihatan. Nah, itu yang dikatakan sebagai klaim metode atau klaim aktivitas. Masih berhubungan dengan klaim. Klaim dapat ditulis dalam bentuk dua bagian. Ya, ini penting juga. Nah, bagian pertama terdiri dari pernyataan yang menunjukkan bidang teknik yang pernah ada atau sebelumnya. Bagian kedua terdiri dari pernyataan teknis mengenai invensi yang dimintakan penemuan. Jadi intinya begini, kalau penemuan atau invensi kita itu sebuah improvement, misalnya A plus, gitu ya, A plus, improvementnya di plusnya tadi, sebaiknya menulis bentuk klaimnya adalah bentuk dua bagian, itu platform. Bagian pertamanya adalah yang A-nya, bagian kedua adalah yang plusnya tadi. Sehingga kita bisa tahu, oh di sana lebih improve-nya. Itu yang dikatakan sebagai bentuk dua bagian. Yang pertama yang pernah ada, yang A tadi. Yang keduanya adalah improve-nya. Nah, yang kedua adalah kalau kita nggak mau bikin bentuk klaim dua bagian, kita bisa bikin klaim yang namanya bentuk tunggal. Caranya ya, terus saja dari start sampai titik nggak pernah ada pembagian di sana. Artinya bukan berarti semua klaim harus bikin bentuk dua bagian. Kita boleh kok bentuk klaimnya tunggal. Ya. Nanti saya kasih contoh kapan dia itu platform, kapan dia single form. Ya, mungkin ini. Oh ya, pernyataan tunggal. Nah, memaknai pernyataan tunggal ya. Misalnya klaim 1 itu hanya ada satu titik.
kita tidak boleh membuat titik banyak pada waktu klaim cuma satu misalnya, klaim satu. Karena memaknai titik itu tidak diartikan sebagai pernyataan tunggal. Jadi nggak boleh ada bla titik, padahal klaimnya baru satu. Ya. Kalau memang mengatakan bahwa itu belum selesai, gunakan koma, titik koma seperti itu. Jadi dalam satu klaim hanya ada satu titik. Nah ini adalah formulasi kalau kita membuat bentuk klaim yang namanya bentuk dua bagian. Ya. Misalnya suatu X ini misalnya judulnya ya, misalnya sikat gigi lah. Suatu sikat gigi yang terdiri dari misalnya A, B, C ini elemen-elemennya ya. Bagian pegangan, bagian brushnya, bagian apa gitu, terserah. Ya. Itu adalah suatu yang umum. Semua sikat gigi kan begitu. Ada pegangannya, ada bulu-bulunya, ada semua sikat gigi seperti itu. Nah, saya menciptakan suatu sikat gigi misalnya yang ujungnya bulu-bulunya misalnya lebih halus atau bagaimana sehingga mudah masuk ke rongga-rongga gigi. Nah itu penemuan saya misalnya. Nah itu di sini yang dicirikan oleh misalnya A ini adalah bulu-bulu. Bulu-bulunya bagaimana? Ya? Atau misalnya pegangannya bagaimana? Nah itu yang dikatakan sebagai bentuk two-part form. Jadi telah terdeteksi pembeda dengan yang pernah ada. Nah ini diharapkan pada waktu nanti membuat klaim yang invensinya sebuah improvement, sebaiknya gunakan bentuk seperti ini. Jadi formulasinya. Nah, bagaimana kalau saya tidak mau menggunakan bentuk two-part form tadi? Nah ini caranya, single form, bentuk tunggal. Ya. Formulasinya seperti ini. Suatu sikat gigi yang terdiri dari hanya punya apa, beda kenapa, langsung gitu. Ya, langsung terakhir dengan titik seperti ini. Paling nanti ini pemeriksa akan bingung untuk mencari ini di mana ya bedanya yang lama ya. Nah, itu salah satu trik untuk membuat pemeriksa bingung mungkin di sini. Ya, efek dari pemeriksa bingung, ya udah kasih itu lah, mungkin begitu ya, mungkin karena dia harus nyari. Tapi kalau mau memudahkan pemeriksa cari bedanya ya seperti ini. Ya, jadi kita tahu bedanya di sini. Dan ini pun yang disenangi oleh para hakim gitu ya, karena ketahuan bedanya di mana. Kalau yang ini kita nggak ketahuan bedanya di mana. Tapi yang ini pun boleh kita buat, boleh kita lakukan. Ya bukan tadi tidak boleh. Ya, tinggal pilih nanti sukanya gimana. Baik. Masih berhubungan dengan klaim. Nah ini contoh tadi kalau saya menggunakan bentuk single form, ya, bentuk tunggal. Contohnya misalnya suatu kayu lapis yang tersusun dari 3 lapisan, yaitu lapisan atas pohon karet, lapisan tengahnya alisia makata, lapisan bawahnya pohon karet dan bla 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 yang terekatkan berurutan dengan bahan perekat api dan lain-lain. Nah ini kita nggak tahu penemuannya dari mana sih gitu. Jadi dari start sampai titik ya seperti ini. Padahal kalau saya mau bikin bentuk two-part form paling gampang adalah seperti ini, contoh. Suatu kayu lapis yang tersusun dari lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah. Semua kayu lapis kan begitu, ada tengah, atas, bawah. Nah ini dikatakan sebagai sesuatu yang umum. Nah, penemuan saya ada di sini. Yang dicirikan oleh lapisan atasnya begini loh, lapisan bawahnya begini loh, seperti itu. Ya, jadi bisa kita bedakan dengan ini. Kalau ini saya start sampai titik, saya nggak tahu mana bedanya. Harusnya begini, maunya begini, seperti itu. Ya. Kemudian kalau saya bikin two-part form, jadinya seperti ini. Ini sesuatu yang umum, ya, bahwa semua kayu lapis ada lapisan atas, tengah, dan bawah. Sesuatu yang umum. Yang khususnya adalah bahwa tengahnya kenapa, bawahnya kenapa, dan sebagainya. Nah ini, mudah-mudahan nanti kita bisa membuat aplikasi paten kalau memang sebuah improvement dengan cara two-part form seperti ini. Oke. Jenis klaim itu ada dua, ya. Ada yang klaim mandiri, ada yang klaim turunan. Ya. Mandiri itu artinya dia berdiri sendiri, ya. Turunan artinya berarti dia berdasarkan dari yang mandiri tadi. Ya. Ini contoh saja.
Nomor 1 misalnya, peralatan untuk membuat lubang pada lembaran logam yang disediakan oleh A, B, C, dan D. Nah, itu klaim mandiri. Klaim mandiri. Nah, klaim turunannya adalah ini. Peralatan untuk membuat lubang menurut klaim 1, nah berarti dia pernah mengacu pada klaim 1, di mana hanya mempunyai elemen X. Nah, ini dikatakan sebagai klaim turunan. Nomor 3 menurut Bapak Ibu, klaim mandiri atau klaim turunan? Metode untuk membuat peralatan menurut klaim 1, di mana metode itu punya langkah-langkah. Ini kira-kira klaim mandiri atau klaim turunan? Turunan ya, biar. Ini klaim mandiri. Klaim mandiri. Walaupun di sini ada kata-kata menurut klaim 1, tapi semesta pembicaraannya sudah jadi metode. Nah, itu udah mandiri lagi. Ya. Jadi tidak semata-mata bahwa dia mengacu, tapi karena pembicaraan sudah lain dalam metode, ini dikatakan sebagai klaim mandiri. Nah, kalau yang nomor 4 pasti turunan, dan turunannya dari klaim 3. Nah, ini sudah menjadi aturan main kita pada waktu membuat sebuah klaim. Kata-katanya seperti ini. Sebenarnya ini maksudnya adalah saya menulis lagi di semua segini, saya tulis lagi, kemudian ditambahin ini. Cuman karena terlalu panjang, ya saya bikin aja kata-kata seperti ini. Metode mungkin 1. Padahal sebenarnya saya harus menulis lagi yang banyak tadi, sama seperti yang ini. Saya hanya menulis sependek ini. Padahal mestinya saya tulis semua nih harusnya. Saya tulis semua, kemudian saya tambahin di mana A-nya kenapa. Atau boleh Bapak tulis cuma peralatan menurut yang 1. Peralatan sebagai yang 1. Boleh. Nah, ini kalau tadi sudah bikin klaim, barulah kita membuat yang namanya deskripsi. Deskripsi ini adalah secara lengkap. Di sana ada poin-poin yang namanya bidang teknik, ya. Ada yang namanya latar belakang, ada yang namanya ringkasan invensi, uraian singkat, dan uraian lengkap invensi. Satu persatu akan saya bedah seperti ini. Ketika bicara masalah judul, ada aturan main, ya, beberapa klausul yang harus kita patuhi. Judul harus singkat dan menggambarkan bidang teknik, ya. Kemudian tidak boleh berupa pujian. Misalnya kita bilang alat tajam bawang yang paling ekonomis, nah, sebenarnya pengen bilang itu yang paling baik, ya. Atau pompa air tanah Raja Sedot, ya. Ini menceritakan bahwa ini paling kencang lah gitu. Nah, ini tidak boleh. Tetap kita harus saja pompa air atau alat tajam bawang. Perkara nanti ini lebih baik, lebih kencang, itu silakan pada waktu berjualan nanti. Tapi pada waktu membuat domain paten tidak boleh ada kata-kata atau klausul-klausul yang sifatnya seperti ini. Atau tidak boleh membuat merek dagang. Contoh, alat pengisian batu baterai BlackBerry. Nah, BlackBerry ini harus dihilangkan. Atau karena penemuannya Pak Udin, terus bilang alat penajam bawang Udin, gitu misalnya. Dan itu nggak boleh. Silakan. Artinya gimana maksudnya? Artinya memang alat untuk mengisi baterai BlackBerry. Oke. Meskipun memang dia untuk BlackBerry, ya, BlackBerry. Nah, kembali lagi, kita tulis saja nanti di uraian yang lain, ya, bahwa dia memang untuk BlackBerry. Tapi secara judul tidak boleh menggunakan merek. Ya. Nah, sehubungan dengan deskripsi pada subjudul yang namanya bidang teknik invensi. Tadi sudah judul, kemudian bidang teknik invensi, ada pakemnya, ya, pakemnya. Artinya sesuatu yang umum digunakan. Ada kata-kata seperti ini. Invensi ini berhubungan dengan invensi berkaitan dengan terserah pakainya apa. Ya. Intinya adalah kita memberikan pengantar kepada nanti yang baca. Ini apaan sih gitu? Itu ada di yang namanya bidang teknik invensi. Jadi ini nggak banyak-banyak nih, paling cuma 3 baris. Invensi ini berhubungan dengan misalnya sepeda, khususnya sepeda yang dapat dilipat, selesai. Jadi umum dulu baru spesifiknya apa, selesai. Udah nggak ada tulisan apa-apa lagi. Jadi intinya hanya memberikan pengantar kepada pembaca, ini apaan sih? Nah, itu ada pada subjudul yang namanya bidang teknik invensi. Kemudian setelah itu baru yang namanya latar belakang invensi. Habis bidang teknik, kemudian latar belakang, mengungkapkan prior art terdekat atau kelemahan dan kekurangan. Nah, ini hasil tadi search kita, ya, hasil penelusuran, karena kita dapat, gitu ya,
yang kita dapat ini ada kelemahannya di sini, hanya sampai batas kelemahan. Kita belum menceritakan punya saya membuat pemecahan masalah apa tidak, hanya sampai pada batas oh ini kelemahannya seperti itu ya. Diperlukan untuk pemahaman, penelusuran dan penulisan dimensi. Oke, intinya adalah di latar belakang ini silakan ngomong ngalor ngidul. Intinya adalah bahwa menyampaikan kepada pembaca apa sih yang melatar belakangi saya membuat yang sekarang. Ya, itu aja, terserah. Apapun tulisannya nggak salah. Selama pesannya adalah apa sih yang melatar belakangi saya membuat invensi yang sekarang. Baik. Masih urusannya dengan deskripsi, ada yang namanya subjudul ringkasan atau uraian singkat invensi. Nah, di sini membuat tujuan-tujuan dari invensi yang saya buat. Mengungkapkan fitur-fitur invensi yang esensial yang dapat memecahkan masalah. Nah, yang paling menarik adalah ketika yang ketiga. Kadang-kadang kita bingung mau ngomong apa sih di uraian singkat atau ringkasan invensi. Sebenarnya gampang. Kalau kita sudah bisa bikin klaim, kita sebenarnya bisa bikin ini. Tinggal tarik aja itu klaim, kita bumbu-bumbu dikit kata-katanya sih boleh sama seperti yang ada pada klaim, cuman ada sedikit ya bumbu-bumbu dikit lah. Jadi kalau kita sudah bisa bikin klaim, kita bisa buat yang namanya ringkasan invensi. Oke, lanjut. Setelah itu baru kita membuat yang namanya subjudul uraian singkat gambar. Nah, inilah ilustrasinya, menerangkan secara singkat gambar-gambar, gambar sapu sampai gambar N. Bisa tampak atas, tampak bawah, tampak samping, ya, menerangkan. Oke, intinya gini. Kalau Bapak Ibu bikin jurnal, ya, kemudian ada gambarnya, gitu ya, ada gambar, terus di bawahnya ada keterangan gambar, ya. Nah, keterangan gambar itu diambil, ditaruh di sini. Keterangan gambar yang Bapak Ibu bikin di jurnal ditarik, taruh di sini. Ya, lihat contohnya. Gambar 1 berdasarkan potongan hitam, gambar 2 berdasarkan diagram marit. Jadi nanti pada waktu bikin gambar, gambarnya bersih, nggak ada kata-kata apa-apa. Jadi keterangan gambarnya hilang, taruh di yang namanya uraian singkat gambar. Oke. Setelah itu baru kita membuat yang namanya uraian lengkap invensi. Namanya juga uraian lengkap, ya. Berarti kita ngomong yang sebanyak-banyaknya tentang invensi tersebut. Ya. Intinya bahwa kita bisa membuat lebih detail dari gambar-gambar yang kita sampaikan. Boleh mengacu pada gambar 1, begitu terus yang banyak sampai detail-detail. Ya. Jadi yang paling banyak halamannya adalah uraian lengkap invensi. Jangan sampai ada yang tertinggal di sini karena tadi di awal saya sudah katakan kita tidak boleh menambah fitur baru pada waktu kita pertama kali mendaftarkan paten. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai ada terlupakan. Silakan ngomong apapun yang ada di uraian lengkap invensi. Oke. Yang terakhir adalah abstrak, ya. Singkat dan informatif, maksimal 200 kata. Ya, mungkin ada ide kenapa harus 200 kata gitu? Oh, gini aja diatur gitu. Ini diatur nih dalam aturan ini diatur. Undang-undang ya, PP ya, di PP. Oh, bisa ke PP ini diatur. Ada ide nggak? Jadi gini, ternyata nih, yang namanya tadi paten itu kan sifatnya publish ya. Nah, sifat publish artinya di duplikasi berulang-ulang, di fotokopi ya. Dan yang diduplikasi itu biasanya halaman muka, ya. Halaman muka atau front page. Nah, itu punya hitung. Satu halaman muka itu ternyata ya mereles sekitar 200. Jadi nggak boleh bikin abstrak 2 halaman. Intinya seperti itu. Abstrak hanya 1 halaman. Terserah mau sampai bawah, ya. Mau cuma setengah atau 3 baris nggak masalah. Terus pertanyaan lanjutannya, 201 boleh nggak Pak? 199 Bapak, 199 pasti boleh dong. 201, 203, 204 gitu lah. Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau saya sih boleh. Siapa yang menghitung itu kan? Ya, kita nggak ngitung itu. Cuman ya intinya adalah pesannya di sini
tidak lebih dari 2 halaman, tidak lebih dari 1 halaman itu aja. Kita nggak mau gitu dengerin huruf pakai luar itu ngapain? Oke. Ini adalah masalah persyaratan fisik. Ya. Ini pun diatur dalam PP-nya. Ya. Diatur kapan dia menggunakan apa kertas apa yang digunakan. Ya. Nah ini pertama adalah hanya salah satu muka yang dipakai penerbangan, jadi tidak bolak-balik. Pertama itu. Kemudian kita menggunakan kertas HPS yang putih. Di sini diatur bahwa harus 80 gram. Minimum ya, minimum 80 gram. 100 boleh? Boleh. Tapi agak boleh 70 gram. Kertas fotokopi itu 70 gram. Nggak boleh. Ya, A4 ya. A4. Oke. Kemudian masih persyaratan fisik. Nah ini diatur juga atas, bawah, kiri, kanan. Ya, ini diatur. Ini adalah minimalnya, maksimumnya segini. Maksimumnya segini. Nah, setiap lembar deskripsi deadline abstrak diberi nomor urut huruf angka Arab pada bagian tengah atas, ada apa halamannya ada. Nah, kemudian setiap 5 baris pengetikan harus diberi nomor baris. Nah, ini mungkin nanti kita akan coba belajar. Jadi gini, setiap baris 5, 10, ada angka-angkanya di pinggir sebelah kiri. Nanti harus seperti itu. Kalau nggak ada pasti dibalikin. Oke. Masih persyaratan fisik. Huruf pun yang dipakai diatur ya, menggunakan font 12. Menggunakan font 12. Silakan mau pakai Courier, Times, Arial, bebas, yang penting fontnya 12. Nah, berhubung dengan gambar, ini ada bedanya. Kalau gambar tuh minimumnya harus kertas 100 gram. Ya. Kalau Bapak Ibu bingung nyari kertas 100 gram, paling gampang adalah kertas A3, kertas gambarnya anak-anak kita gitu ya, kertas A3 kita lipat, gunting, jadi itu udah 120 gram. Ya. Tapi sudah masuk pada kriteria minimum 100 gram. Kadang-kadang susah tuh dari 100 gram. Kemudian diatur juga kiri kanannya, ya, seperti ini. Ya, oke, ini adalah tipsnya cara membuat dokumen paten. Tentunya yang pertama adalah kenali invensinya apa. Kita harus mengenali invensi tentang apa ya. Kemudian lakukan penelusuran dalam rangka supaya kita tahu, kita pede, oh penemuan saya ini belum ada loh, pede, sehingga kita waktu menulis enak alurnya gitu ya. Kemudian kalau ada gambar, tentukan gambar elemen-elemennya, baru kita membuat klaim. Karena kita tahu dari gambar tersebut, oh bagian ininya loh yang ingin saya klaim. Seperti itu. Ya. Tentukan invensi, kalau sudah bikin klaim, baru kita bisa membuat yang lainnya. Jadi itu tipsnya, dan saya buat makalahnya lah, seolah juknisnya yang bisa Bapak Ibu gunakan itu. Dasar-dasar penulisan paten itu sudah lengkap semuanya, jadi pedomannya itu saja. Pasti bisa bikin dokumen paten. Jadi nanti bisa dilihat ya, kalau ada XXX itu artinya huruf-huruf yang harus diisi ya, XXX. Kemudian cara menyampaikan gambar seperti apa, seperti tadi gambarnya sudah ada terus gambar 1, gambar 2, jadi bersih, tidak ada kata-kata selain notasi-notasi apa saja, seperti itu, bersih. Ya mungkin secara menulis seperti itu. Nanti ada cara melakukan penelusuran dan kita mencoba untuk melakukan latihan 1 atau 3 bentuk invensi. Demikian dari saya, silakan kalau ada pertanyaan kita bisa bahas sekarang. Silakan. Ada pertanyaan dari Bapak Israel? Ya, saya dari Sarjito. Tadi kan paten itu tidak boleh, kalau ditolak jelas tidak balik. Ya. Tetapi satu lagi istilahnya adalah withdraw, ditarik kembali. Dikembalikan. Ditarik kembali atau withdraw. Ditarik kembali. Ditarik kembali. Iya, ditarik kembali. Kalau ditarik kembali kan berarti dari pemohon itu ya. Jadi kita mengilustrasikan seperti itu bahwa pemohon nggak niat, gitu. Nggak niat itu gimana? Karena tidak pernah melengkapi seperti itu. Jadi ditarik kembali. Kita mengartikannya seperti itu. Akhirnya Pengertiannya ditarik kembali itu kan ya artinya kan
bisa dari pemohon menarik kembali ataukah Bisa dua-dua. itu tidak diproses, Ya. gitu kan? Ya. Jadi satu tidak diproses ataukah satu memang ditarik. Pemohonnya nggak suka, Ya. langsung ditarik. Ya. Ya, bisa. Pertanyaannya adalah pertama, apakah di dalam pengajuan ini nanti ada suatu mekanisme konsultasi begitu? Jadi ini kurang ini ataukah Awal ya? Iya, di awal itu. Jadi ketika kita mengajukan drafting paten ini, kemudian diajukan, oh ini ada syarat-syarat yang tidak sesuai. Ya. Di situ ada mekanisme apa? Satu konsultasi gitu. Bahwa ini harus dilengkapi ini itu adakah mekanisme itu atau tidak? Baik. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Sebenarnya sih secara harusnya kantor haki hanya menerima dari masyarakat atau dari pemohon. Ya, jadi kita tidak melakukan hal itu. Nah, itu bisa dilakukan oleh namanya sentra HK-nya sendiri. Jadi misalnya Bapak Ibu dari peneliti ya menciptakan sesuatu, kasih saja ke sentra HK. Misalnya di UGM atau di mana ada sentra HK-nya, nah mereka yang melaksanakan itu. Mereka melakukan pengerjaan, lalu setelah selesai kita kirim ke Dijen HK. Tapi dalam rangka memulai ya, biasanya nih, saya pribadi, saya memberikan kesempatan ya. Jadi misalnya Bapak Ibu punya invensi, tolong dong direview. Ya, saya menerima, sementara ini saya terima karena dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu supaya ternyata gampang loh gitu. Saya ingin mendapatkan ilustrasi bahwa ujung-ujungnya paten itu gampang gitu. Jadi tapi kalau yang seharusnya memang kami tidak memberikan konsultasi. Kalau konsultasi itu jatuhnya nanti di sentra HKI yang ada di universitas ini, misalnya di UGM ada sentra HKI. Tapi kalau untuk sementara ini silakan kalau Bapak punya kirim saja ke email saya. Nanti saya review dikit, saya perbaiki mana yang kurang, saya balikkan lagi ke Bapak silakan kirim masuk ke Dijen HK. Itu sering dalam rangka supaya tergugah, oh ternyata paten itu gampang. Silakan saja bahwa karena saya adalah drafting. Jadi tadi sudah diberikan teorinya, nah sekarang kita coba nih, ternyata sebenarnya susah atau gampang sih drafting. Nah ini contoh saja bahwa ya kita review pertama seperti ini. Di halaman terakhir dokumen yang saya kasih Bapak Ibu ada satu lembar kertas ya, isinya seperti ini. Itulah yang nanti Bapak Ibu gunakan kalau suatu saat pergi kemana, misalnya pengen nggak perlu setebal itu yang kita bawa, selembar kertas itu saja kita bawa, kita bisa membuat yang namanya dokumen paten. Jadi ini semacam ya guideline lah. Kalau bidang teknik itu isinya ini, kalau terdakwa itu isinya ini, seperti itu. Itu di satu lembar halaman terakhir tersebut. Kalau itu reviewnya. Ini juga berhubungan dengan klaim. Tadi ada yang klaim satu bagian, ada yang klaim bentuk dua bagian. Oke. Nah, kita akan latihan. Contohnya adalah ini. Kita coba latihan. Ya mungkin di hadapan kita nih ada suatu sarana atau alat atau apa yang namanya sedotan ya. Ini sedotan ya. Saya mempunyai ide. Kalau dulu sedotan biasa saja, kemudian saya bikin sedotan tersebut menjadi fleksibel. Ya seperti itu, Nah, datang ke Bapak Ibu nanti suatu produk, tolong saya draftingin dong paten seperti ini. Nah itu yang sering kami lakukan. Datangnya produk, tapi jadinya dokumen paten. Kalau ada contoh seperti ini, kira-kira yang harus kami lakukan atau Bapak Ibu lakukan pertama-tama apa? Kalau dalam aturan tadi, ya aturan tadi jelas. Yang pertama kita gambar. Jelas, yang pertama kita gambar. Anggaplah ini sebuah gambar. Ini sudah kita lakukan. Kemudian kita mencari tahu inti invensinya ini mana sih? Apa sih inti invensinya? Kan begitu. Dari gambar ini, kemudian kita tentukan inti invensinya ada di mana. Kira-kira inti invensinya ada di mana? Ya, ini ya. Anggaplah ini dikatakan sebagai bagian yang fleksibel. Ya, inti invensinya di sana. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah
coba buatkan klaim tentang produk seperti ini. Yang benar adalah kalau saya baca klaim tanpa melihat benda nih, tanpa melihat benda, saya baca klaim terus saya orek-orek, oh jadi benda. Jangan dibalik. Saya ada benda terus saya bikin klaim. Nah, klaim yang baik adalah kalau saya baca terus saya gambar dari bacaan tersebut, oh jadi bendanya sama. Nah, yang benar seperti ini. Nah, sekarang kita coba membuat kalau bendanya seperti ini, kira-kira klaimnya bagaimana? Kita sama-sama ya. Kelihatan bawah itu kelihatan, kemudian saya gede lagi. Oke, misalnya klaim 1. Tadi diingat tadi ya, produknya seperti itu ya, ada bagian fleksibelnya. Ingat, karena ini nggak bisa bolak-balik. Nah, kira-kira apa yang ingin saya tulis? Bentuk gimana? Nanti kita banyak bentuk. Misalnya suatu apa? Sedotan gitu. Apakah harus sedotan? Apakah alat hisap atau terserah? Kira-kira apa? Misalnya salah satu itu. Nanti kita compare dengan yang lainnya. Suatu sedotan terus minum. Lalu ada lagi B-nya. Kita ingat tadi bendanya seperti itu. Atau kalau mau saya balikan boleh juga ya. Seperti ini ya. Gimana? Suatu sedotan minum terus gimana? Plastik gitu. Ayo kita explore apapun, silakan. Mau yang di satu atau ini ada lagi misalnya bapak ibu yang lainnya mengatakan juga seperti ini, misalnya apa? Misalnya suatu sarana sisap itu terserah, bebas. Nanti kita mencoba mencari tahu kira-kira yang baik yang mana kan itu. Suatu sedotan minum plastik terus, sudah Bu? Yang dicirikan gimana? Bagian tengah ya kan? Apa aja boleh kok, nggak salah ini. Yang dicirikan bagian tengah terus Kenapa? Dapat dibekokkan. Mau yang mana? Ini atau mau yang ini? Mau yang mana? Mau yang ini? Bagian tengah dapat dibekokkan. Terus ada ide lagi? Cukup di sini? Kalau ada ide, kita coba yang ini, yang lain. Mungkin ada ide lagi yang lain. Kita menceritakan benda yang tadi. Itu bendanya sederhana sekali ya. Nah, memang yang paling sulit adalah pada waktu bikin klaim, paling sulit. Tapi kalau sudah terbiasa, jadi yang paling mudah. Pernah terpikirkan nggak misalnya kita memberikan ilustrasi terhadap bagian tadi sebagai suatu kata, misalnya apa? Bagian fleksibel kah, atau yang dapat dibekokkan kah, atau apa terserah. Pokoknya kalau saya baca tulisannya jadilah benda itu. Nah itu niatnya seperti itu. Ketika saya baca, jadi benda yang dimaksud. Suatu sedotan minum plastik yang dijadikan bagian tengah dapat dibekokkan. Oke, ya, clear. Mungkin ada ide lagi. Gimana? Bebas kok, bebas.
dapat di masih yang atas kita ganti dapat di bawah segala arah gitu. Ini diganti dengan yang dapat dilakukan pakai segala arah, ya. Masih di bagian tengah, masih? Oh, ada ide lain? Dengan fungsi yang Sudah, Bu? tidak menggunakan fungsi. Sepertiga bagian atas. Ini mau di mana? Kita bikin baru lagi atau? Tadi saya bilang sepertiga. Oke, sepertiga. Kita bikin lagi yang baru, sini misalnya dan satu. Nggak ngomong bagian tengah, tapi sepertiga. Dapat ditekuk tanpa mengurangi fungsi. Dapat ditekuk atau kita ganti nih ya, dapat ditekuk tanpa mengurangi fungsi. Apa nih? Mengurangi fungsi. Tidak mengurangi aliran. Tidak mengurangi aliran, kan? Ya, oke. Ini semuanya hubungan dengan satu. Gimana ya? Clear ya? Sebenarnya seperti itu dulu. Kita coba satu persatu. Yang pertama adalah suatu sedotan minum plastik. Suatu sedotan minum plastik yang dijadikan bagian tengah dapat dibekukan. Ya. Nah, ini salah nggak sebenarnya? Artinya begini. Kalau saya membuat, sebenarnya ide pertamanya kan idenya ini adalah saya membuat suatu sedotan yang memang ada bagian fleksibel. Sebenarnya itu yang saya ciptakan kan? Ya, itu saya ciptakan. Nah, kalau saya bikin klaim seperti ini, artinya apa? Kalau saya buat tidak di tengah, tapi kata itu tadi sepertiga dari ujung saja, sama nggak dengan ini? Artinya orang lain boleh dong bikinnya sepertiga, karena punya ibu bagian tengah. Artinya ide saya pada awalnya menciptakan fleksibel jadi sia-sia, kan seperti itu. Nah, itu pertama. Ya ini kata-kata yang sama lah, dapat dibekukan, terserah. Itu memaknai hal yang sama yang namanya fleksibel. Nah, begitu juga ini yang nomor 3. Yang dijadikan di bagian sepertiganya dapat tekuk. Ya itu tadi sama. Kalau tiba-tiba saya buat yang di tengah, ya saya keluar dari klaim ini. Gitu. Jadi sebaiknya saya bikin klaim seperti apa, sehingga orang mau di ujung, di tengah, di atas nggak boleh. Karena ide saya sebenarnya bukan karena ujung, tengah, atas. Ide saya adalah saya menciptakan fleksibel tadi loh, gitu, terhadap sedotan yang pernah ada. Nah itu. Di semua bagian. Ini lebih di semua bagian. Oke, ya, itu ilustrasi saja bahwa untuk case yang sedotan tadi yang paling gampang, banyak hal-hal yang memang harus kita perhatikan sehingga orang lain tidak bisa masuk. Misalnya contoh nih satu, misalnya.
kalau saya bikin seperti ini misalnya, ini siapapun ya akan bisa masuk ya, gitu. Nah, ini contoh ya. Kita mencoba membuat klaim yang memang pagarnya luas, jangan sampai orang mencari celah untuk bisa berbeda. Ya silakan kalau ada ide lain, tapi ini pun menarik dalam arti bisa sebagai pembelajaran bahwa kalau kita membuat sesuatu yang sifatnya spesifik, orang akan keluar dari sana. Orang akan mencoba keluar sehingga yang mikir siapa, yang untung siapa kan gitu. Contoh. Oke deh Bu, Bapak. Contoh. Kemudian saya coba lagi, misalnya ya ini aja ya. Kalau saya punya alat tulis ya, gambar A dan gambar B. Yang pertama adalah alat tulis atau pulpen yang pernah ada. Ini pernah ada ya, ini pernah ada. Kemudian yang kedua adalah alat tulis yang saya buat, di mana elemen-elemennya nomor 1 itu adalah 1 ya. Ini body pulpen yang berbentuk tabung. Nomor 1 body pulpen. Nomor 2 ini isi pulpen. Nomor 3 ini pengait ya, nomor 3 pengait, dan nomor 4 itu adalah bagian anti licin dari bahan karet. Nah, saya menemukan ini, kemudian datang ke Bapak Ibu, tolong dong, saya daftarin paten. Pertama yang paling utama adalah kemudian kita membuat gambar. Nah, ini yang dikatakan sebagai gambar, misalnya gambar sudah selesai. Nah, kita sekarang mencoba mencari tahu ini inti invensinya di mana sih? Bagian mana elemen dari pulpen ini yang memang penemuan saya? Sepakat ya bahwa penemuannya ada di nomor 4 ya, bahwa saya punya bagian anti licin. Nah sekarang sambil diingat-ingat nih, sambil diingat-ingat, 1 body, 2 isi, 3 pengait, 4 adalah anti licin ya. Coba ingat-ingat. Kalau saya mau masuk ke body, kira-kira klaimnya bagaimana? Kita mulai dengan kata-kata apa? Suatu alat tulis, oke. Silakan. Yang apa tuh? Terdiri dari, nanti kita mulai ya. Dari, oke. Yang berbagi ini 1, kemudian yang lain mungkin ada ide lagi. Silakan. Mau ditulis lagi di atas seperti ini. Suatu alat tulis sampai di suatu alat tulis aja. Sampai badan. Suatu alat tulis dengan lapisan anti licin di bagian bodi. Oke, saya copy ini. Suatu alat tulis dengan tadi di sini lapisan anti licin di bagian bodi. lapisan anti licin di bagian bodi. Lagi
ide atau gimana, atau cukup segini serah. Mungkin ada yang lain. Saya bisa copy lagi kalau ada ide. Ya, pokoknya ini semuanya klaim satu ya, bukan klaim turunan ya. Anggaplah ini semua klaim satu. Ya. Tapi dengan proposal yang berbeda. Saya bapak pakai yang maunya ini, saya nyatakan ini, kemudian yang lain juga membuat klaim satu dengan cara seperti ini. Silakan ada lagi yang ini, yang nomor 3. Ada ide? Suatu alat tulis ya, jadi gini, saya buka lagi di sini biar lebih lagi idenya apa. Yes. Nomor 1 itu body pulpen, bodinya. Nomor 2 itu isinya. Nomor 3 bagian pengait. Nomor 4 itu anti licin, ya, ingat ya. Nah. Oke. Ada ide? Kalau ada, kita cukup di sini. Kita coba. Yang pertama adalah suatu alat tulis yang terdiri dari badan, pengait, isi yang berjadikan anti licin dari ujung alat tulis. Ya, oke. Artinya gini, masih bisa challenge kayak gini. Challenge-nya di mana? Iya, salah satunya di sana. Barangkali ada orang yang mungkin khusus untuk dipegang sama orang yang nggak suka nulis kan nggak harus di ujung ya. Kadang-kadang ada di tengah gitu ya. Kalau saya pernah lihat tulis dia pegang di sini loh, di atas loh. Ya itu terlepas dari itu, tapi paling tidak idenya saya adalah alat tulis itu punya anti licin loh. Idenya seperti itu. Jadi terlepas dari mau taruhnya di mana itu bukan ide saya lagi. Ya, ide saya adalah menciptakan suatu alat tulis yang memang ada anti licin. Nah, gimana caranya supaya orang nggak boleh bikin itu? Nah itu awalnya sebuah klaim. Nah, pertama untuk yang klaim 1, sebenarnya kita berniat, ini niat bikin klaim yang bentuk 2 bagian tadi. Saya yakin ini niatnya seperti itu, ya. Bahwa dulu pernah ada alat tulis sebelum yang didirikan. Ini semua alat tulis yang pernah ada, ya. Bahwa alat tulis itu yang namanya pulpen, bahwa dia punya body, kemudian punya pengait dan punya isi. Semua alat tulis seperti itu, ya. Kemudian pemecahnya adalah di sini yang bercirikan atau yang dicirikan oleh anti licin dari ujung alat tersebut. Nah, ini yang kurangnya adalah anti licinnya di mana? Kan gitu. Anti licinnya ada di mana? Ya, mestinya kalau ini mau dipecah, anti licin pada bagian bodi tentunya. Ya, perkara dia bodinya di tengah, di atas, di bawah itu nggak ada masalah. Yang penting bahwa dia punya anti licin di bagian bodi. Jadi ini mungkin yang kurang hanyalah peletakan di anti licin tadi. Anti licin di bagian bodi. Oke. Untuk yang kedua, suatu alat tulis dengan lapisan anti licin di bagian bodi. Ya. Masalahnya adalah kita punya gambar tadi jelas ada urutan-urutan dan nomor-nomor sekian. Nah, kalau hanya menceritakan seperti ini alat tulis yang mana? Jangan-jangan bukan yang kita maksud ini. Ya. Padahal yang kita maksud seperti pada gambar. Makanya kalau tulisan seperti ini pun kami pemirsa paket masih mengatakan ini tidak jelas. Makanya kan dikembalikan lagi, ini apa sih tolong tidak jelas, sehingga tidak jelas diskusi untuk menjelaskan invensi ini. Jadi jangan khawatir, salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, karena begini, paten itu baru akan benar ketika diberi paten. Gitu. Jadi kalau pertama kali dapat salah, biarin salah nggak apa-apa. Toh juga nanti ada diskusi sampai jadi benar. Gitu. Tapi jangan gara-gara pengen benar, kita menunggu sampai benar, nggak dapat-dapat tuh. Yakin. Tuh. Jadi yang ketiga tadi, first to file harus kita kejar. Ketika punya ide, daftar. Masalah benar belakangan, pasti nanti akan ada diskusi. Itu yang namanya mediasi. Kita akan mengejar Bapak Ibu untuk menyempurnakan. Ya. Ini salah satu contoh
Kalaupun Bapak Ibu nanti bikin klaim seperti ini, nggak apa-apa, masuk, silakan. Tapi nanti kami pertanyakan, ini maksudnya alat tulis yang mana nih, gitu. Nanya, melalui surat. Ya. Mungkin kalau mau mencari sedikit ya mendekati yang tidak ada ambigu ya antara kita, mungkin seperti ini. Misalnya suatu alat tulis yang terdiri dari, kita gampangnya aja dulu. Semua alat tulis punya angka 1, 2, dan 3 gitu ya. Yang dicirikan oleh dari satu bodi ya, pada 1 misalnya terdapat atau memiliki terserah terdapat bagian anti izin 4. Nah mungkin ini lebih gampang membacanya. Ada 1, ada 2, ada 3, di mana bagian satunya ada 4-nya kan begitu. Nah baru kita tulis kata-katanya. Kata tulis yang terdiri dari bodi ya misalnya. Bodi, kemudian isi ya, isi dan pemain gitu ya. Yang diberikan oleh pada bodi terdapat bagian isi. Di sini jelas bahwa semua alat tulis pasti sampai di sini. Yang dimaksud dengan pembanding tadi ada 1, 2, dan 3. Yang dijadikan oleh pada 1 ada 4-nya loh. Nah, pertanyaannya, kapan saya menggunakan kata-kata karet, terus kain, ulir, kira-kira ada di mana? Saya tulis di sini kah? Yang terdapat bagian anti berupa karet atau berupa kayu atau bagaimana? Atau ada klaim lain? Kira-kira di mana? Saran saya jangan taruh di sini, ya. Karena kalau saya tulis di sini, yang terdapat bagian anti berupa karet. Nah, berarti punya Bapak itu yang berupa karet. Kalau saya bikin bali ulir, bukan tulis saya lagi. Tapi kalau saya hanya menulis seperti ini, apapun selama dia anti licin, orang nggak boleh. Gitu. Jadi nanti tulisnya seperti ini. Mestinya saya tulis lagi semua, tapi karena ya apa saya malas ya, saya tulis alat tulis menurut klaim 1, di mana bagian anti 4 adalah karet. Ini akan berbeda kalau kata-kata karet ini saya taruh di sini. Dengan kalau saya taruh di bawah. Kalau saya taruh di sini berarti langsung spesifik, langsung tajam. Sehingga orang akan terpikir, oh saya nggak mau bikin dari karet, saya bikin dari yang lain. Gitu. Tapi kalau saya bikin seperti ini, oh apapun, selama itu anti licin nggak boleh. Nah ini cara menulisnya seperti ini. Ya. Jadi jangan dibalik. Oke, saya bikin tulisan seperti ini. Misalnya yang ketiga adalah kira-kira apa yang membedakan nomor 2 dan nomor 3? Apa yang berbeda antara nomor 2 dan nomor 3? Karena banyak teman-teman peneliti ketika membuat klaim turunan dengan cara menulis seperti di klaim 3 ini. Kira-kira bedanya apa? Yang pertama adalah alat tulis, yang kedua bagian anti licin. Ada bedanya nggak kira-kira? Pasti ada yang bilang ada beda aja ya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah
Tahu bedanya Pak? Ya, silakan. Bedanya adalah kalau yang nomor 2 yang saya jual apa? Alat tulis ya Pak ya. Yang nomor 3 yang saya jual apa? Nah itu beda. Gitu. Saya jualan alat tulis loh, tapi ada anti licinnya. Beda dengan yang nomor 3. Saya jualan bagian anti licin, gitu loh. Bukan alat tulis nih. Nah itu seringnya teman-teman di peneliti tulis klaim seperti ini. Jadi kalau bendanya terus perkaraannya terus membuat spesifik, ya silakan, tapi terus namanya A. Nah gerobak, ya terus gerobak yang unik, suatu gerobak yang memiliki roda 3. Gerobak menurut yang satu di mana rodanya begini, gerobak menurut terus gerobak ngomongnya. Jangan tiba-tiba berubah jadi roda yang ada pada gerobak, bukan seperti itu. Karena kita jualan roda tadi, bukan jualan gerobak. Oke. Ya ada pertanyaan? Ini kalau ada kita coba lagi. Ya dua lagi. Clear ya. Jadi yang memang yang susah bikin klaim Pak. Tapi kalau sudah mengerti, oh begitu gampang pasti. Dan sekali lagi jangan berharap untuk jadi bagus. Sehingga kalau jadi bagus terus lama. Yang penting masuk aja, nanti pasti dibetulin. Oke. Ini mungkin saya punya lagi produk. Jadi ini beneran, ini nggak main-main, ini beneran, ini bukan bohongan. Ini ada patennya, gitu ya. Ada seorang inventor datang ke saya, teman konsultan lah, tolong didampingin paten. Nah, intinya seperti ini. Ada masalah. Kategori sabun berdasarkan ukuran, ada sabun kecil, ada sabun besar, ya. Nah, sabun kecil itu berarti sekian, dipakai di hotel atau restoran. Kemudian sabun besar berarti sekian untuk keperluan rumah tangga. Nah, berdasarkan pengalaman, sabun kecil digunakan di hotel terpakai hanya sekitar 3-7 gram. Ya. Nah, selama 1 hari terpakai sekitar 12-20%. Sisanya karena terlalu kecil tidak nyaman, nggak enak dipegang, berat, dibuang begitu saja. Nah, ada seorang inventor punya ide, saya nggak suka nih pakai sabunnya kecil karena nggak enak dipegang, ya. Sehingga dia menciptakan tetap sabunnya besar, tapi dengan membuat seperti ini, gitu ya. Jadi yang hitam ini adalah inti, ya, inti, bukan sabun intinya. Kemudian disalut oleh yang namanya sabun. Memang tidak sebesar ini hanya mengilustrasikan saja bahwa yang warna kuning adalah bukan sabun, ya. Jadi ada sebuah inti terus disalut pakai sabun. Dengan harapan kalau besar enak pegangnya, gitu. Itu aja sebenarnya. Nah, dia ciptakan, dia daftarin paten, dapat paten. Hanya itu aja. Nah, pertanyaannya adalah, nah ini dapat digunakan sesuai keperluan hemat dan dapat dibentuk sesuai intinya. Jadi kalau ini bentuknya terserah mau dibikin boneka gitu ya, gitu, jadilah boneka. Inti bisa dari plastik atau kayu. Ini bisa dari plastik, bisa juga jadi. Nah, datang ke kita terus suruh bikin klaim. Kira-kira klaimnya bagaimana? Dan dia suatu sabun, nah, sabun padat lah ya, sabun mandi padat, ya, suatu sabun mandi padat, terus gimana? Yang memiliki inti. Sebenarnya paling gampang suatu sabun ada intinya kan gitu aja. Dimana intinya bukan sabun, ya. Ya, selesai. Itu klaimnya begitu. Suatu sabun padat yang memiliki inti, dimana intinya bukan sabun, udah selesai. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian tiba-tiba ada lagi orang datang lagi, kompetitornya datang lagi, merasa wah ini masih ada kekurangannya. Dari sisi material ini pejal, ya. Dia bikin intinya berongga. Akhirnya dia keluar dari invensi yang diajukan tadi. Nah, improve-nya di sini.
Apabila ada inventor lain yang ingin meningkatkan sabun sebelumnya dengan membuat sabun inti yang memiliki rongga, ini rongga, dan rongganya, dengan tujuan memperkecil bahan dan lebih meringankan berat total sabun mandi tersebut. Nah, ini dapat pakai lagi, Nah, ini rongganya, ini intinya, ini sabun bagian sabunnya. Kira-kira klaimnya bagaimana? Ini ngerti ya? Ini suatu sabun dipotong itu, nah, klaimnya seperti ini. Kira-kira klaimnya seperti apa? Kita mencoba mengingat nomor-nomornya. Nomor 1 itu sabun, oke. Nomor 2 itu inti. Nomor 3 rongga, oke. Kita coba ya. Kita mulai dengan kata-kata suatu sabun padat gitu ya. Terus yang terdiri dari ini. Tadi ada angka 1, 2, dan 3. Itu harus kita gunakan. Kira-kira gimana caranya supaya angka 1, 2, 3 itu keluar? Yang terdiri dari biasa. Ada 1 sabunnya, ada 2 inti, ada 3 rongga. Nah, suatu sabun mandi padat yang terdiri dari sabun, inti dan rongga. Terus sudah selesai. Jadi ada ide lagi. Silakan, yang lain mungkin ada lagi. Suatu sabun mandi padat terdiri dari sabun, inti dan rongga. Ya, nah, itu maksudnya gitu loh. Rongganya di dalam ide itu, kata-kata yang nomor 1 belum mewujudkan itu kan. Nah, itu gimana cara ngomongnya? Nah, saya masih 1 nih ya. Nah, kalau 1 ini udah selesai belum? Atau mungkin ada ide lain untuk yang sesuai dengan nomor 1? Ada ide lain? Kalau nggak ada berarti mau bikin turunan dong. Nah, sekarang mau bikin turunan nih. Oke. Berarti apa? Nah, kan gabungan ya. Sabun ya. Kenapa? Sabun bagian 1, dimana misalnya gitu ya. Gimana Bu? Rongganya? Oke, lagi. Rongganya berada di tengah inti. Ya. Masalahnya adalah nomor 1-nya itu kita sudah selesai belum? Itu sudah. Suatu sabun mandi padat terdiri dari sabun, inti, dan rongga. Nah, oke, ini pun kalau kita daftarkan boleh, bukan berarti nggak boleh, boleh. Nah, kata
penyebutan sabun itu ada di mana? Ini belum ada nih. Mau bikin baru lagi atau bagaimana? Klaim baru lagi? Oke, baru. Ini kata-kata apa ini? Sabun lagi. Sabun bentuk apa yang satu dan dua di mana intinya bukan Memilih inti gitu. Bukan sabun gitu ya. Sabun. Ya sebenarnya muter-muter aja di sana. Tapi yang ingin saya jelaskan adalah apakah nomor 1 ini telah mencerminkan apa yang saya buat. Gitu. Kembali lagi ke sana, ya. Kalau masalah yang lain ini adalah keterangan-keterangan semua. Tapi yang nomor 1 ini apakah kalau saya jadi gini, tadi kan sudah dikatakan bahwa klaim yang baik adalah kalau saya baca jadi benda yang dimaksud. Apakah semua orang yang membaca itu akan jadi benda yang dimaksud? Kalau semua sama berarti itu udah benar. Tapi kalau tiba-tiba enggak gitu, ada sabun, ada rinti, ada rongga, ini gimana nih? Berangkat pas-pas atau gimana gitu ya? Jangan sampai kita ada 10 orang, 10-10-nya beda-beda semua gitu. Ketika digambar. Nah itu yang namanya. Nah, jadi kembali lagi, kalau selama ini bisa menceritakan produk yang sama, itu mungkin sudah benar. Kalau ini masih ada beberapa kemungkinan ada produk yang terjadi nanti, berarti klaim ini masih tidak terjadi. Ya sebenarnya sudah ini ya, sudah mengerucut ya. Coba kita ingat lagi. Nah, oke. Andaikan klaimnya begini. 1. Suatu sabun dari padat yang terdiri dari objek sabun dan inti. Kalau seperti ini, ya misalnya yang terdiri dari bagian sabun dan bagian inti, misalnya ada sabun, ada inti, di mana intinya bukan sabun. Nah itu semua sabun yang terhadap yang sebelumnya ya, karena ini kan improve dari yang sebelumnya gitu. Nah terhadap yang sebelumnya pasti seperti ini. Penemuan saya adalah di sini, intinya itu berongga. Nah, gimana Bu? belum lengkap dengan rombanya kecil-kecil itu. Wah, nah, gimana? Rongganya kecil-kecil. Nah, ayo. Ternyata dia rongganya tidak satu paket itu, ya. Ternyata dia rongganya kecil-kecil. Perlu Ibu katakan rongga kecil-kecil? Ini satu rongga tengah. Oke, kalau ada orang bikin rongganya banyak, kayak spon ya, kira-kira kena nggak di sini? Termasuk nggak? Kenapa? Saya hanya bilang bahwa intinya itu berongga ya. Mau kecil, mau gede, mau banyak, mau dikit, yang penting ada rongganya, nggak boleh. Itu maksudnya. Misalkan Ibu menciptakan suatu, tergantung, kecuali, nah sebenarnya niatnya bikin rongga ini ya supaya enteng doang, supaya lebih enteng ya, terus hemat secara material, intinya gitu. Tapi ketika
kita menciptakan suatu rongga yang banyak, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya nggak. Kalau ada tujuannya, mungkin bisa jadi lolos. Tapi kalau nggak ada tujuannya, termasuk kena kepada kata-kata ini, bahwa ada intinya, tapi berongga loh. Saya nggak bilang rombanya 1, 2, 3. Selama ada rongga itu punya saya, kan begitu jadinya. Nah ini yang dikatakan, ya Tidak menggambarkan bendanya itu. tidak menggambarkan bendanya, itu bendanya begitu. Bendanya bahwa dia intinya berongga. Rongganya 1. Ya justru itu, karena saya ingin supaya klaim saya luas. Klaim saya tidak ingin yang sangat spesifik. Ya, klaim saya ingin pagarnya orang lain tidak boleh masuk dari mana-mana. Nah makanya membuat klaimnya seperti itu. Nah kemudian kalau lanjutannya adalah bahwa material intinya itu adalah dari kayu, saya nggak sebutkan di klaim 1, saya akan sebutkan di klaim selanjutnya. Misalnya, nah kira-kira mau ngomongnya apa? Inti sabun menurut klaim 1 atau sabun menurut klaim 1? Ya, sepakat ya, sabun ya, bukan inti ya. Karena kalau kita bilang inti, yang saya jual inti, ya bukan sabun. Nah, jadi nanti sabun mandi padat menurut klaim 1 di mana intinya adalah plastik. Seperti itu. Kalau saya pengen jadi dari kayu, oke. Sabun menurut klaim 1 di mana intinya adalah kayu. Ya mungkin itu beberapa contoh-contoh yang mudah yang bisa ilustrasikan bagaimana kita membuat sebuah klaim ternyata hanya semudah itu. Jangan khawatir salah, karena walau gimana pun nanti akan ditulis sama periksa paten dengan cara yang namanya mediasi. Ya. Kembali saya ulang, jangan gara-gara takut salah kita nggak daftar paten atau kita memperlambat pendaftaran paten sampai klaimnya menjadi benar. Jangan. Ya mungkin itu dari saya dan Ibu Sri. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zain.